Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Ustadz Icul. Tema pagi hari ini adalah bahayanya iri dan dengki. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV dimanapun Anda berada, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermasyarakat, bersosial, dan juga berbudaya. Di dalam lingkungan tentu ada beberapa yang membuat kita senang ataupun yang membuat kita gelisah. Akan tetapi jangan sampai kita gelisah karena melihat kebahagiaan orang lain. Mengapa? Karena ketika kita gelisah ketika melihat kebahagiaan orang lain, ini justru sangat berbahaya. Karena itu berarti hati kita sudah masuk dalam kategori orang yang iri dan juga orang yang dengki. Mengapa? Karena kalau kita sampai tidak suka melihat kebahagiaan orang lain, bahkan dalam hati kita berpikir bagaimana caranya supaya dia tidak bahagia lagi, supaya dia kenikmatannya hilang. Nah, ini akan menimbulkan hasud dan itu sangat berbahaya. Mengapa kok berbahaya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi orang-orang yang iri, dengki, sampai menuju ke dalam sifat hasud. Sahabat Mutiara Iman yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, kita tentu akan selalu mengingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud yang berbunyi begini, Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Hindarilah hasud. Mengapa? Karena hasud itu akan menghilangkan kebaikan seperti halnya api yang membakar kayu bakar. Ini sangat luar biasa sadis ya. Karena amal kebaikan kita, kemudian semua yang sudah kita kumpulkan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surganya Allah, tiba-tiba hilang begitu saja. Karena kita punya sifat di dalam hati kita adalah hasud maupun iri, sehingga kita tidak suka kebahagiaan orang lain. Penyakit yang berbahaya itu apa? Dia gelisah, dia sedih ketika melihat yang lain bahagia. Justru kalau yang lain bahagia itu, kita akan semakin bahagia. Karena kita harus bersyukur kepada Allah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita bersyukur nikmat apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak perlu melihat yang lebih baik ataupun nikmat yang besar yang dimiliki oleh orang lain. Maka ditambahkan oleh firman Allah, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kita iri terhadap kelebihan yang sudah Allah berikan kepada sebagian dari kamu atas sebagian yang lain. Kalau ada kelebihan dari orang lain, dia lebih kaya dari kita, dia lebih makmur dari kita. Oh, karirnya lebih moncer, lebih bagus, tanahnya banyak, kemudian kena jalan tol, dapat ganti untung misalnya. Kita iri, kita meri, kita marah. Wah, jangan-jangan dia nanti akan jadi sombong, semoga uangnya hilang. Ini adalah keinginan kita yang sudah di luar nalar. Kita tidak diperkenankan untuk punya pikiran seperti itu. Maka tentu jangan sampai kita melakukan hasud sampai akhirnya kita mengambil cara yang sangat ekstrim. Nah, kalau di Jawa itu terkenal dengan cara yang di balik layar atau sangat soft, tidak terlihat oleh mata. Ya, seperti katakanlah adalah tenung, santet dan sebagainya. Karena kita iri ataupun meri dengan kenikmatan orang lain. Ini sangat berbahaya. Seperti di awal tadi saya katakan, sabda Rasulullah, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Ini sangat menjadi hal yang harus kita pegang. Jangan sampai kita melakukan hasud, bahkan kita menyebar berita hoax untuk dirinya, agar dirinya itu jatuh
tidak lagi tenang dengan kenikmatannya. Kita semakin bahagia melihat dia sengsara ya, melihat dia sengsara, melihat dia susah, melihat dia gelisah, kita bahagia. Karena kita nggak suka melihat mereka sukses, melihat mereka bahagia. Kebahagiaan mereka adalah penyakit bagi kita. Ada beberapa kiai yang menyampaikan, kalau tetangga beli mobil baru, jangan sampai kita terus kemudian jatuh sakit gara-gara kita nggak suka. Jangan-jangan kalau ada saudara kita, tetangga kita yang punya rumah baru, kita langsung stroke dan dirawat di rumah sakit. Ada tambahan, dia ternyata berangkat haji besok, yang kita malah jadinya stroke dan akhirnya meninggal dunia. Kan repot. Bahagia melihat kebahagiaan orang lain itu adalah niscaya karena kita hidup di dalam lingkungan masyarakat yang sangat banyak ragamnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang jelek. Kan itu hal yang biasa dalam rumah tangga, dalam lingkungan, dalam kekerabatan. Kalau kita lagi reunian misalnya, ini kan pasti banyak ragam yang harus kita siap ketika menghadapinya. Jangan sampai kita paksakan diri kita untuk penampilan bagus. Ternyata ada yang lebih bagus. Kita nggak suka, kita repot, kita ambil sesuatu yang sekiranya membuat dia sakit atau membuat dia sedih. Nah, ini adalah hal yang sangat dilarang oleh agama. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada. Ini juga berlaku buat saya sendiri. Saya juga kadang-kadang sedikit iri dengan yang lainnya. Kok jadi orang kok ramah sekali, irinya baik. Namanya hitbah, gitu ya. Namanya hitbah. Iri baik, bukan hasut, tapi iri baik dalam rangka saya bagaimana kalau seandainya bisa seperti dirinya. Kebaikan-kebaikannya, ramahnya, dermawannya, ya kan? Itu yang kita perlu irikan. Tetapi jangan sampai kita iri justru dengan hal-hal yang sangat negatif sampai akhirnya kita termakan oleh perasaan tidak suka kita dan kita menjadi sakit hati dan menimbulkan gejolak dalam hati kita. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih bersama dengan saya di Mutiara Iman dimanapun Anda berada. Sahabat, tadi sudah kita bahas bagaimana perilaku yang mencerminkan iri dengki dan hasut, dan itu ternyata dilarang oleh agama, dan itu memang benar. Tetapi ada iri yang memang diperbolehkan. Di antaranya adalah iri terhadap kebaikan teman, iri terhadap kedermawaan teman ataupun saudara kita, iri terhadap ahli ibadahnya sahabat kita. Mereka rajin ibadah, mereka sholat tahajudnya full, tidak pernah putus. Bahkan di bulan Rajab puasanya terus dilakukan mulai hari pertama sampai hari ke-10 misalnya. Kita nggak pernah bisa melakukan itu. Nah, bagaimana kita supaya bisa mendapatkan dan bisa punya peluang untuk melakukan itu? Ya Allah, saya ingin menjadi orang yang lebih baik daripada dia. Itu boleh. Maka di dalam Islam ada yang namanya fastabiqul khairat, ainama kuntum dan sebagainya. Jadi fastabiqul khairat ini berlomba-lomba dalam kebaikan tentu berawal dari perasaan iri kebaikan. Bukan atas dasar iri kebencian. Iri dengan adanya kebencian, kemudian hasud dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi iri di dalam rangka kita supaya bisa mengikuti kebaikannya itu. Ada sebuah kisah dulu pada masa Rasulullah SAW. Seorang kafir Quraisy melihat banyaknya orang yang masuk Islam pada saat itu. Rasulullah terlihat sangat sukses, bisa menggait banyak masyarakat kafir Quraisy pada saat itu untuk masuk agama Islam. Dan di antara mereka sangat tidak suka. Apalagi banyak yang informasi yang benar, kemudian sesuatu yang baik didapatkan oleh orang-orang yang masuk Islam tadi, maka dirinya menjadi orang yang hasud.
Maka diabadikan dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, wadda katsiran min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Pofnya ini hasadan, yaitu mulai dari wadda katsiran, banyak orang yang iri, min ahli kitabi law yaruddunakum, dengan cara dia ingin mengembalikan orang-orang yang sudah masuk Islam kepada kekafirannya. Min indi anfusihim, dan mereka itu hasud terhadap dirinya sendiri, dalam hatinya itu ada perasaan hasud. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah adanya penjelasan-penjelasan kebenaran ataupun informasi yang hak yang didapatkan oleh kaum muslimin. Dia tuh, wah ini nggak bisa dibiarkan. Orang-orang yang sudah masuk Islam harus kembali ke jalur nenek moyang. Itu kata mereka. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi mereka ingin membuat mereka agar bisa kembali ke jalur agama yang sudah menjadi tradisi mereka. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai dengan perintah Allah, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih, menjadi seorang pemaaf, menjadi orang yang lapang dadanya, lapang hatinya, supaya tidak ada dendam terhadap orang-orang yang hasud tersebut. Dan imbasnya apa? Banyak penyiksaan, banyak yang namanya orang yang dilempar kotoran. Jadi para sahabat kaum muslimin pada saat itu disiksa, seperti contoh Zaid, seperti contoh Bilal bin Rabah, itu pun sampai disiksa sedemikian rupa sampai dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena melihat begitu kasihannya dia ketika masuk Islam kemudian disiksa oleh kaum Quraisy. Ini berawal dari perasaan tidak suka, iri dan hasud terhadap kaum muslimin yang sudah mendapatkan banyak kebenaran, banyak kisah dan juga janji Allah tentang surga. Dia bukan berarti dia ingin masuk Islam. Justru kalau seandainya irinya mereka itu kemudian membawa hati mereka ingin masuk Islam, maka ini irinya dibenarkan. Saya ingin masuk Islam dan ingin lebih taat dari dia. Saya ingin masuk Islam dan ingin bertemu Rasulullah. Tapi tidak. Dan itu tidak terjadi. Maka disampaikan banyak di antara mereka yang mengira bahwasanya seandainya orang-orang yang sudah masuk Islam dibuat untuk kembali. Artinya apa? Bisa kita ambil garis lurusnya bahwa setiap kenikmatan seseorang yang sudah didapatkan olehnya, orang yang mendengar tidak suka dan ingin mengembalikan nikmatnya itu kepada keburukan-keburukan, artinya nikmatnya tidak ada lagi, tidak mendapatkan kebahagiaan lagi, maka itulah yang dimaksud dengan hasud. Apalagi dia mengerjain ya sampai dia itu membuat agar jatuh dia. Ini seorang yang mendapatkan nikmatan dibuat jatuh, dibuat nelangsa. Dan ini biasanya ada di negara kita juga, di lingkungan kita. Mungkin sahabat sendiri atau mungkin saya. Terlebih ketika sudah menduduki sebuah pemerintahan, orang-orang yang tidak menang misalnya atau pendukung yang kalah selalu menghasut setiap nikmat atau setiap hal yang sudah menjadi kebaikan dari pemerintah diberikan kepada masyarakat setempat, masyarakat menjadi bahagia. Yang tidak memilih, tiba-tiba dia tidak suka, menghasut dengan memberikan statement-statement negatif misalnya. Ini adalah bagian dari hal yang tentu kita hindari. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada, kalau seandainya di antara kita masih ada sifat seperti itu, maka kita belajar bagaimana kita bisa mengubah iri itu menjadi iri yang baik. Ya Allah, itu pemerintah saat ini ternyata baik ya, berarti besok calon saya itu harus bisa lebih baik daripada ini, ya kan? Jadi tidak bisa merubah masa lalu, boleh, tapi hal saat ini bisa kita rubah agar saat ini tidak menjadi sebelum menjadi masa lalu, maka kita rubah sebaik mungkin, kan begitu. Nah, terus kemudian ada beberapa contoh
orang yang sampai kemudian menghabisi itu, orang yang mendapatkan kenikmatan. Contohnya ini pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Beliau punya putra yang namanya Qabil dan Habil. Dan cerita ini sudah populis, sudah menjadi cerita setiap ibu rumah tangga yang menceritakan kepada anaknya sebelum tidur. Diceritakan ini loh kisahnya Qabil dan Habil, di mana dulu di saat Nabi Adam alaihissalam bersama Ibu Hawa diturunkan di bumi, tidak ada manusia lain selain beliau berdua. Maka ketika Allah memberikan nikmat berupa hamilnya Ibu Hawa sehingga melahirkan putra kembar, maka ternyata kembar itu pun tidak bisa menjadi pasangan hidupnya. Si Qabil bersama dengan si Iklimah, sementara si Habil bersama dengan Labuda. Nah, ketika mereka sama-sama sudah lahir di bumi dan sudah beranjak dewasa, maka si Qabil tentu memilih pasangannya yang bernama Ikrimah. Dan ternyata itu bukan sebuah aturan yang benar, maka harus disilangkan. Tapi si Qabil tidak sependapat karena si Ikrimah itu lebih cantik daripada si Labuda, pasangannya Habil. Wah, ini seperti halnya tidak adil bagi dia. Maka perasaan iri pun ada. Enak banget ya si Habil, selalu dapat nikmat. Kemarin kurban pun diterima Allah, sementara kurban saya ditolak oleh Allah. Dari situ kemudian ada perasaan yang tidak suka, sampai akhirnya dia pingin apa? Pingin mencederai, pingin melukai si Habil. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati, dimanapun Anda berada, masih di Mutiara Iman bersama saya, Ustadz Sholihul Hadi. Sahabat yang saya cintai, tadi saya membahas Habil dan Qabil. Qabil karena dia merasa tidak diperlakukan adil oleh ayahnya. Pasangan saya kok jadi jelek, padahal kan saya ganteng, seharusnya pasangan saya itu yang cantik ini. Si Habil itu kok selalu dapat nikmat terus. Kemarin korbannya diterima, kemarin saya yang ditolak. Sekarang mendapatkan istri cantik, saya enggak. Akhirnya segala upaya dilakukan oleh si Qabil ini untuk mencederai si Habil. Sampai akhirnya ketemulah satu cara yang ekstrim, sampai akhirnya menghilangkan nyawa si Habil. Dan ini menjadi sejarah buruk bagi umat manusia, menjadi pelopor terjadinya pembunuhan di antara umat manusia. Kemudian sampai akhirnya meninggallah si Habil dan dimakamkan dengan cara yang sudah diajari oleh, ada burung yang memang diperintahkan Allah untuk beri contoh. Ini loh, ada yang meninggal kemudian dimakamkan. Akhirnya dia melihat, oh begitu caranya untuk menyembunyikan atau untuk mengkubur jenazah yang sudah wafat. Nah, bukan itunya yang kita maksudkan, tetapi perasaan iri dengkinya itu yang membuat si Habil buta dalam segi kebaikan, sehingga keburukan yang selalu ada pada dirinya, rencana-rencana jahat yang selalu muncul dalam hatinya, yang kemudian diaplikasikan dalam proses ataupun pembunuhan yang terjadi. Maka iri, dengki, hasut ini akan mengarahkan kepada kita perbuatan jahat, entah itu sampai melakukan dosa besar, yaitu menghilangkan nyawa seseorang yang tidak kita sukai, atau seseorang yang kita hasuti atau kita dengki kepadanya. Sahabat Mutiara Iman yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, kalau seandainya kita memahami, kita sudah paham, kita ngerti, kita sudah ngerti, kita tahu ceritanya, banyak kisah dari sahabat, dari para orang-orang terdahulu, kita sudah paham dan hafal semuanya. Akan tetapi kita enggan, kadang kita itu susah untuk bisa mengubah pola hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang mudah digiring dalam perbuatan-perbuatan negatif berawal dari perasaan iri dan dengki. Maka tidak ada penyesalan bagi kita
kalau misalnya kita nanti di akhirat menjadi orang yang berada di dalam as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Apa itu? Neraka orang yang nanti akan menyesali mengapa di musim waktu dia hidup tidak pernah mengindahkan peringatan, tidak pernah mendengarkan dan juga memikirkan peringatan Allah SWT, sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan dosa. Tapi justru dia melakukannya karena dia tidak mengindahkan perintah Allah, dia tidak pernah memikirkan sesuatu yang sudah diingatkan oleh Allah SWT. Ini seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia menyesal, wa qalu, dan mereka mengatakan, law kunna nasma'u, seandainya kita itu mendengarkan peringatan Allah, aw na'qilu, atau memikirkan peringatan Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk dalam kategori orang-orang yang berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan ini diucapkan besok ketika dirinya ada di neraka, ketika dirinya sudah melihat begitu panasnya neraka, apinya yang menyala-nyala, dan ternyata dia tidak bisa kembali. Mengapa? Karena memang penyesalan ada di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Seandainya para sahabat tahu itu semua dari sekarang, oh ya, ternyata kalau penyesalan itu di akhir, ya udah jangan dilakukan. Kita sekarang bersama-sama menata hati kita, berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari perasaan iri dengki yang mengakibatkan kita melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Maka doa kita yang sudah populis juga, bahkan setiap imam khotib Jumat sudah menyampaikan itu, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah, Rabbana ighfir lana, kepada kami, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan kepada seluruh sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sudah Islam terlebih dahulu. Wala taj'al, dan jangan jadikanlah fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan, yaitu perasaan iri dengki, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana fil lana wal ikhwan lilladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana, dan seterusnya yang tadi sudah saya sampaikan. Rabbana fil lana wal ikhwan lilladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkaulah Zat yang maha santun dan maha penyayang. Ini adalah doa kita supaya kita terhindar dari perasaan iri dengki. Illal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selalu kita akan selalu berikhtiar selalu untuk refleksi diri, bagaimana sikap kita yang benar untuk terhindar dari hal-hal negatif, terutama perasaan iri dengki, karena ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita lakukan. Mengapa? Karena kita hidup tidak sendirian. Kita bersama dengan orang-orang, kita bersama dengan manusia-manusia yang lain yang mungkin lebih baik, lebih keren, lebih kaya, lebih hebat dari kita. Maka disitulah ada sindrom-sindrom ataupun bibit-bibit perasaan iri yang pasti akan muncul, dan kita berupaya, ya Allah, hindarkan. Semoga kita tidak terjadi, tidak mengalami hal-hal semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari sikap iri dengki, hasud, yang mengakibatkan sikap kita menjadi jahat, menjadi anarkis dan sebagainya. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama dengan kami di Kompas TV, kecintaan kita semua, dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.